Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Hahaha. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, menghadiri kegiatan observasi atau peninjauan pada Nagari Pauhlimo sebagai calon nagari konstitusi. Kegiatan yang difasilitasi oleh pihak Rektor Universitas Andalas ini diadakan di ruang Rektorat Universitas Andalas Sabtu 27 Maret 2021. Sebelum kabar kami lanjutkan, jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe channel YouTube PAU TV, like, comment, and share agar kami tetap semangat berkabar untuk Nagari. Hahaha. Kegiatan observasi atau peninjauan pada Nagari Pauhlimo sebagai calon nagari konstitusi menghadirkan 5 orang penghulu suku dalam Nagari Pauhlimo, Ketua Kerapatan Adat Nagari, dan tokoh masyarakat Nagari. Di hadapan Ketua MKRI Anwar Usman, Sekjen MK Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan para staf rombongan MK lainnya yang hadir, serta dihadiri juga oleh Rektor UNAN, Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 4, dan undangan lainnya. Ketua KAN dan para penghulu suku Nagari Pauhlimo menjelaskan sekilas tentang profil Nagari Pauhlimo yang terdiri dari 5 suku. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu dan dibantu oleh perangkat adat suku seperti Urang Tuo, Pandito, Kepala Parwi. Jabatan tersebut diwarisi secara turun-temurun dengan istilah patah tumbuh hilang baganti. Untuk pewarisan nilai-nilai adat dan budaya kearifan lokal pada anak kemenakan, setiap penghulu punya wilayah otoritas yang diberi nama tapian. Adapun pembagian wilayah tapian penghulu dalam Nagari Pauhlimo adalah Tapian Jambak, wilayahnya Kelurahan Binuang Kampung Dalam; Tapian Caniago, wilayahnya Kelurahan Pisang; Tapian Tanjuang, wilayahnya Kelurahan Piai Tangah; Tapian Koto, wilayahnya Kelurahan Cupak Tangah; dan Tapian Melayu, wilayahnya adalah Kelurahan Kapolokoto dan Lambuang Buki. Dalam kegiatan bernagari, masyarakat Nagari Pauhlimo sampai sekarang masih tetap mempertahankan nilai-nilai religius, semangat gotong royong, jiwa demokrasi, dan kesadaran hukum. Masyarakat Nagari tetap patuh pada hukum-hukum adat serta hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari Pauhlimo terdiri dari 5 suku. Yang pertama suku Koto, Caniago, Jambak, Tanjuang, Melayu. Setiap suku itu dipimpin oleh penghulu yang disampaikan oleh sekretaris tadi. Itu yang keponakan harus patuh kepada penghulunya masing-masing sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Nagari Pauhlimo. Nagari Pauhlimo ini dulu termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman setelah berkembang menjadi Kota Padang. Kota Padang, jadi administratifnya dulu adalah ke Padang Pariaman, sekarang ke Kota Padang. Walaupun kota ada nagari, adat istiadatnya masih kuat. Apalagi masalah tanah, masalah perkawinan, masalah tepian. Jadi 5 suku itu ada 5 tepian. PAU ini adat salika nagari. Berarti adat itu berlaku hanya di nagari itu, belum tentu sama dengan nagari lain. Kalau di Pauhlimo atau Pauhlima, kalau bahasa Indonesia adat itu hanya berlaku di lingkungan Nagari Pauhlimo dengan 6 kelurahan. Nah, di antaranya yang sangat seperti tapian tadi. Tapian tadi adalah 5 sesuai dengan penghulunya. Satu tapian dipimpin oleh 1 orang penghulu. Yang tapian ini adalah melaksanakan adat dan kebudayaan di tapian-tapian tadi. Yang dikatakan adat salika nagari tadi
perkawinan harus ada izin daripada nenek mama yang saya sebutkan 3 tadi. Penghulu, orang tua, padito harus ada izin dari yang 3 ini. Kalau tidak ada izin dari yang 3 ini, lurah dan Pak KUA tidak bisa memproses perkawinannya. Dengan adanya nagari sadar konstitusi ini, keberadaan dan eksistensi daripada lembaga adat di Kota Padang dalam konteks di Nagari Pauhlimo itu menjadi acuan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan dan mengakomodir kearifan lokal yang ada di setiap nagari itu. Ada semacam ketakutan dari pemerintah kota kalau keberadaan lembaga adat ini, hukum adat ini dilegalkan oleh pemerintah kota, konsekuensikan biaya atas saja. Sebagai disampaikan tidak pada itu, karimbo kayu ke sungai berlokasi tadi itu artinya dari untuk hak-haknya selama ini itu maksudnya kepada PAD, kepada APBD kota, sehingga yang pemerintahnya tidak menerima apa-apa, Pak Sekjen. Menurut Sekjen MK Guntur Hamzah, ada beberapa tahap dalam pengukuhan nagari konstitusi. Tahap pertama adalah tahap pengusulan, selanjutnya tahap observasi dan tahap pengukuhan. Pembentukan atau pengukuhan desa atau nagari konstitusi bertujuan untuk membumikan dan membudidayakan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat desa atau nagari. Menurut Ketua MKRI Anwar Usman, seluruh wilayah hukum Ranah Minang sejak dahulu terkenal taat dengan konstitusi. Para perumus konstitusi dan undang-undang dasar negara diantaranya berasal dari Ranah Minang. Ketua MK mengucapkan terima kasih banyak pada pihak Rektor UNAN yang sudah memfasilitasi acara dengan baik. Seluruh wilayah hukum di Ranah Minang ini sebenarnya orang-orang yang taat konstitusi. Bahkan jauh sebelum Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945, para tokoh perumus konstitusi, perumus Undang-Undang Dasar 1945, beberapa di antaranya adalah tokoh dari Ranah Minang. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, terutama Linda Rektor Profesor Yuliandri yang memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya rencana kegiatan peresmian nagari konstitusi yang insya Allah masih mungkin tidak lama lagi ya. Semoga dalam waktu dekat ini akan ada launching pengukuhan nagari Pauhlimo sebagai nagari konstitusi. Demikian kabar jurnalis keliling. Bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha.